Alam memang menyimpan berjuta keindahan bagi siapapun yang mencintainya. Menggapai atap tertinggi Jawa Barat tentunya mempunyai berjuta pengalaman dan pengorbanan. Hai Sobat DAVNC, video part 3 kali ini kami khususkan dokumentasi saat Summit Attack, dokumentasi di puncak Gunung Ciremai, dan dokumentasi perjalanan turun dari Gunung Ciremai. Nah, untuk Sobat DAVNC yang belum menyaksikan dokumentasi part 1 dan part 2 kami pendakian ke Gunung Ciremai, boleh disaksikan di channel DAVNC Documentary. Di video sebelumnya, kami sudah menjelaskan informasi pendakian Gunung Ciremai via Apuy, Simaksi, dan juga estimasi waktu pendakian ke Gunung Ciremai. Pada jam 3:30 dini hari, kami melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Ciremai atau Summit Attack Ciremai. Dan setelah melakukan perjalanan sekitar 1 jam, kami sampai di Simpang Apuy atau pertigaan Apuy Palutungan. Dan disinilah bertemunya para pendaki dari jalur Apuy dan jalur Palutungan. Sekitar 20 menit perjalanan, kami sampai di pos 6 Goa Walet. Dan rencananya kami akan melihat kondisi Goa Walet saat ini setelah kami turun dari puncak. Tidak jauh dari Goa Walet, kami beristirahat dulu sejenak untuk melaksanakan sholat subuh dan menghangatkan tubuh pula dengan minuman hangat. Dan ternyata suhu saat kami menggapai puncak Gunung Ciremai sekitar 3 derajat Celcius loh. Nah, setelah kami beristirahat, langit pun sudah terlihat cerah. Sangat tampak cahaya yang melintang dari garis lintang ufuk di sebelah timur. Ternyata sang fajar telah menampakkan cahayanya. Sangat disayangkan kami tidak bisa melihat langsung sang fajar terbit dari puncak Gunung Ciremai. Dan sekarang, perjalanan menggapai atap Jawa Barat kami lanjutkan. Berbeda kontras dengan perjalanan sebelumnya atau perjalanan pada saat dini hari, kini trek terlihat sangat jelas, yang didominasi dengan pasir dan bebatuan. Langkah demi langkah pun terasa sangat berat, tetapi harus tetap semangat, karena puncak sudah terlihat.
tanjakan terakhir harus ditaklukkan. Tanjakan yang mempunyai kemiringan lebih dari 60 derajat. Memang cukup curam dan berat. Tetapi ingat, puncak sudah di depan mata. Diselingi doa dan keyakinan, perjuangan berbuah saat kami berada di atap Jawa Barat. Pemandangan dari puncak Gunung Cermai membuat kami sangat takjub. Kaldera yang sangat luas terhampar di depan mata. Berjalan di pinggir kawah, berdiri di atap Jawa Barat yang mempunyai ketinggian 3078 meter di atas permukaan laut. Melihat panorama yang terhampar jauh di bawah sana. Melihat samudra awan, merasakan langit lebih dekat. Merasakan begitu hangatnya cahaya matahari. Bersyukur tak henti-hentinya kepada Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat pemandangan dari puncak gunung saja rasanya kurang lengkap jika tidak melihat pemandangan pendaki mengibarkan sangsaka merah putih. Rasa hormat dan penuh terima kasih kepada para pejuang negeri. Terima kasih teman, telah berjuang bersama menggapai puncak tertinggi Jawa Barat. Sobat Daf NC, sesuai rencana awal, setelah perjalanan pulang, kami akan mampir dulu ke Gua Walet dan melihat kondisi Gua Walet saat ini. Goa yang berada di ketinggian 2.934 meter di atas permukaan laut mempunyai banyak cerita loh. Salah satunya yang melegenda yaitu legenda Nini Pelet. Cerita ini berkembang di masyarakat di kaki Gunung Cermai. Dan dongengnya, Nini Pelet sendiri pernah menjadi sinetron di televisi.
Selepas dari segala urusan mistis, kisah Nini Pelet ini bersembayam di Goa Walet dan melindungi keasrian goa tersebut. Goa Walet nampak seperti cekungan yang menyerupai kawah. Dan konon tempat ini memang merupakan sarang burung walet. Maka dari itu dinamakan Goa Walet. Menurut sejarah, pada kisaran tahun 1917-an, Goa Walet merupakan kawah yang tercipta akibat erupsi Gunung Ciremai. Di Goa Walet ini terdapat flora Edelweiss, Cantigi, dan Plending. Pihak pengelola Taman Nasional Gunung Ciremai mengingatkan para pendaki Gunung Ciremai tidak boleh camping di Goa Walet dan sekitarnya, agar tempatnya tetap asri dan juga dikhawatirkan akan terjadi bencana alam. Sobat DAFNZ, tetesan air dari Goa Walet ternyata tidak boleh dikonsumsi karena berbau belerang dan mengandung zat berbahaya bagi tubuh. Nah, setelah melihat keasrian Goa Walet, kita lanjutkan perjalanan pulang menuju pos 5 Sang Hyang Rangkah. Ternyata yang mengharukan adalah perjalanan turun. Bagaimana tidak, kami melihat bebatuan besar yang menyulitkan kami untuk memilih jalur turun dari Gunung Ciremai. Berarti tadi pagi atau dini hari memang jalurnya sangat curam, tetapi karena keadaannya sangat gelap, jadi kami tidak melihat jalur yang curam ini. Jika treknya pasir, memang harus berhati-hati. Kadang kami lewati dengan cara perosotan. Yang penting tidak mengganggu pendaki yang lain ya. Apalagi membuat trek semakin berdebu. Dan jika treknya bebatuan, itu harus lebih berhati-hati. Karena rawannya batu yang kita injak bisa menggelinding ke bawah dan bisa mencelakakan pendaki yang lain. Nah, sesampainya di pos 5, kami beristirahat, makan, dan packing. Setelah itu, tepat jam 12 siang, kami melanjutkan perjalanan turun.
Setelah melakukan perjalanan turun sekitar 30 menit, kami sampai di pos 4 Tegal Jamuju. Di sini kami beristirahat dulu sebentar. Setelah itu, melanjutkan kembali perjalanan turun menuju pos 3. Satu jam perjalanan menuju pos 3 Tegal Masawa dari pos 4 Tegal Jamuju. Nah, di pos 3 ini kami tidak beristirahat, melainkan melanjutkan kembali perjalanan turun menuju pos 2. Sekitar 30 menit menuju pos 2 Tegal Pasang. Nah, di sini kami beristirahat dulu sebentar sebelum melanjutkan perjalanan ke pos 1 Arban. Nah, akhirnya kami sampai di pos 1 Arban setelah melakukan perjalanan sekitar 1 jam dari pos 2. Di sini kami beristirahat dulu lebih lama sebelum melanjutkan perjalanan menuju base camp Apuy. Tepat jam 3 sore lebih 45 menit sampai di base camp Apuy. Buat Sobat Dav NZ yang ingin mendaki Gunung Ceremai atau mendaki gunung lainnya, dipastikan kondisi kesehatan benar-benar fit, mengetahui pengetahuan tentang pendakian, membawa perlengkapan yang cukup, dan membawa makan dan air secukupnya. Apalagi saat mendaki Gunung Ceremai. Dengan trek yang panjang atau jauh, tetapi di Gunung Ceremai tidak ada sumber air selain di base campnya sendiri. Jadi dipastikan air jangan sampai kurang ya Sobat Dav NZ. Oh ya Sobat Dav NZ, biaya simaksi ke Gunung Ceremai sudah termasuk voucher 1 kali makan yang bisa ditukar esok harinya atau saat pulang, dan mendapatkan sertifikat pendakian. Nah, itulah Sobat Dav NZ pengalaman mengesankan menggapai puncak tertinggi Jawa Barat, Gunung Ceremai, Atap Jawa Barat, bersama Dav NZ Dokumen Sharing. Jangan lupa selalu support channel ini dengan cara
subscribe, like, comment, and share video ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan dan saksikan terus dokumentasi kami selanjutnya di channel DAF&Z Documentary. Salam lestari, DAF&Z Documentary. Prepare kepulangan ke Bandung. Perutnya udah pada penuh perutnya. Cia sekarang udah olahraga kemarin. Ya, ya oke. Aduh, yang salim. Mana, Bro? Yuk, hati-hati ya. Yo, atau bulan. Kamari di dia. Ya, tadi. Kalau dia tapa jalan tukang tapal. Bogor. Yo, awas. Kan, nabrakan. Ya, sok. Yo, hati-hati ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.